Renata, kelas 10 IPA, alamat Warmita, siswi Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Yosef Tanah Air. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombong orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakasan tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran mereka adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku, camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbullah segala pikiran, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini membuat teguran terhadap orang Yahudi berkaitan dengan penghayatan mereka akan tradisi agama. Menurut Yesus, apa yang ditampilkan oleh orang Farisi adalah penghayatan yang dangkal terhadap ritual. Bagi mereka yang terpenting adalah pelaksanaan ritual.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, segala pekerjaan, segala rencana baik, dan semua perjalanan kita sepanjang pekan yang akan datang ini, semua anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, yang berada di perantauan, di tempat tugas, maupun tempat studi mereka masing-masing, semua mereka yang sakit dan menambahkan kesembuhan, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.